Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ilham Hafiz sebagai mentor dari channel Alope Coding Room ini. Nah, jadi sekarang kita masih ada di latihan CSS 3 yang dimana kita bakal sedikit mengulas kembali properti-properti yang ada di CSS 3, tapi bedanya kita sudah punya studi kasus sendiri. Ya. Nah, di sini saya bakal mengulas tentang yang namanya CSS animation. Oke, kalian masih paham ya? Nah, CSS animation ini bakal saya contohkan ke kalian untuk membuat slider. Ya, slider seperti ini. Jadi ini mungkin bisa dibilang slideshow. Ya, ini saya pure menggunakan HTML dan CSS saja, tanpa menggunakan JavaScript. Dan ini itu pakai yang namanya teknik CSS animation yang sudah kita pelajari di seri CSS 3 kemarin. Nah, jadi ya kita bakal langsung aja bareng-bareng gimana cara bikinnya. Nah, tapi mungkin di sini saya bakal coba buat kasih tahu dulu ke kalian bagaimana struktur folder punya saya, ya. Jadi di sini saya punya folder YouTube, yang dimana folder YouTube ini itu folder untuk menampung aset-aset project punya saya. Ya, kenapa namanya YouTube? Ya karena ini saya publish di YouTube gitu. Nah, terus di dalam folder YouTube ini seperti yang saya bilang, itu di dalamnya ada aset-aset project yang saya siapkan untuk membuat slidernya. Nah, yang pertama itu saya punya index.html ya, yang dimana ini masih kosong, bisa dilihat. Terus saya juga punya style CSS, ini juga sama masih kosong. Dan saya punya folder lagi, yaitu folder slider, yang dimana folder slider ini itu untuk menampung gambar-gambar untuk slideshow-nya nanti. Ya, jadi saya punya 3 gambar nih untuk saat ini. Oke. Nah, jadi itu adalah struktur folder project punya saya. Oke, jadi sekarang kita ininya kecilin dulu. Kita buka indeks HTML-nya sama style CSS-nya. Ini sama-sama masih kosong ya. Terus sidebar-nya saya bakal ilangin pakai Ctrl KB. Nanti dia bakal hilang. Terus Alt Shift 2 supaya dia split screen. Yang stylenya saya drag and drop ke sebelah kanan. Ya, jadi sekarang dia seperti ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai untuk membuat projectnya, kita harus siapin dulu basic template HTML-nya. Ya, basic template-nya itu seperti ini. Terus di sini juga saya sudah hubungkan HTML saya dengan CSS saya yang ada di sebelah kanan. Oke. Nah, di sini langsung aja, dimana kita cuman butuh tag section atau pakai div aja ya. Kita pakai div yang kelasnya slider seperti ini, yang di dalamnya itu saya punya ULLI ya, yang menampung image. Nah, terus image ini hubungkan ke gambar yang sudah kalian siapkan ya. Jadi di sini dari index ke image yang sudah saya siapkan ini, itu tinggal masuk ke folder slider slash terus 1.jpg, 2.jpg, dan 3.jpg ya, gampang aja 1.jpg. Terus hilangin lagi ininya, saya copy paste ganti sama 2, paste ganti sama 3 seperti ini. Ini ALT-nya bisa kalian hapus atau bisa kalian diemin aja, tapi di sini saya bakal coba hapus. Ya, supaya kodenya tidak terlalu banyak, karena ini cuman buat latihan. Oke. Di save dulu, terus lihat open in browser. Nah, jadi hasilnya bakal seperti ini. Ya, ini gambarnya gede banget. Gak apa-apa. Kita bakal atur untuk ukurannya itu nanti. Ya. Sekarang kita buka dulu Sublime Text-nya lagi, yang dimana saya bakal reset ya, di CSS-nya saya bakal reset dulu. Ingat ya, bintang itu untuk semua elemen yang ada pada HTML-nya. Itu marginnya saya pengen 0, sama paddingnya saya juga pengen 0, dan list style-nya saya pengen none. Nah, terus di sini juga saya bikin slider ya. Jadi slidernya ini, oke, slidernya itu saya bikin width-nya itu mungkin cukup 500 pixel saja. Terus sama height-nya itu saya bakal atur 250 pixel
Oke, seperti ini dulu ya. Terus kalau misalkan saya refresh, nah dia sudah nggak ada jarak ya, karena margin sama paddingnya tadi sudah kita hapus, tapi gambarnya ini masih besar nih ya. Ini karena kita belum atur si ukuran dari gambarnya. Jadi kita bakal atur dulu di sini slider ULLI ya. Jadi slider ULLI masuk ke IMG ya. Seperti itu. Terus di sini saya width-nya saya pengen 500 pixel. Seperti ini aja dulu. Kita cuman bikin gambarnya supaya nggak terlalu gede ya. Refresh. Nah, sekarang gambarnya udah berubah nih ukurannya. Nah, lanjut lagi di sini saya kasih slider UL ya. UL ini yang menampung listnya atau bisa dibilang yang menampung gambarnya ya. Di sini saya pengen bikin width-nya itu 3 kali lipat dari ukuran slidernya. 3 kali lipat. Kenapa 3 kali lipat? Karena kebetulan saya punya gambarnya 3. Saya punya slide-nya itu 3. Kalau misalkan saya punya slide-nya 4, ya berarti 4 kali lipat dari ukuran atau width slidernya. Paham ya? Jadi ukuran slider itu 500. Tinggal 500 aja kali 3. Berarti 1500 pixel. Seperti ini. Ya. Atau kalau misalkan kalian pusing ngitung-ngitungnya, nah di CSS itu ada fitur yang namanya calc atau calculate. Ya, ini kayak kalkulator lah mungkin ya. Jadi kita bisa kasih 500 pixel dari sini dikali 3. Seperti ini. Jadi dikali itu dalam bahasa pemrograman itu pakainya itu bintang ya. Jadi 500 kali 3. Nanti CSS-nya bakal tahu kalau misalkan oh width yang UL ini itu 1500. Oke, paham ya? Nah, terus di sini saya juga pengen height-nya itu 100%. Jadi, nanti height ini 100%-nya bakal ngambil dari sini. Ya. Jadi, 100% dari height UL itu adalah 250 pixel. Karena UL ini dibungkus sama slidernya. Save lagi, lihat lagi, refresh. Nah, di sini belum ada perubahan ya. Tapi kalau misalkan kita klik kanan terus inspect, ininya saya pindahin dulu ke bawah, dock to bottom. Nah, lihat ini si UL-nya kalau misalkan kita sorot, nah dia ukurannya sudah gede banget nih. Kita kontrol scroll, tuh lihat UL-nya ukurannya sudah gede banget nih. Ya, bisa dilihat dia sampai sini ukurannya. Nah, untuk apa UL ukurannya gede-gede seperti ini? Nah, ini supaya nanti gambarnya itu saya pengen dia ngejajar ke sebelah kanan secara horizontal. Nah, nanti list yang pertama itu di sini, ini harusnya ada di sebelah sini dan ini harusnya ada di sebelah sini. Ya, jadi UL-nya gede supaya nanti kita bisa bikin gambarnya itu sejajar secara horizontal. Oke, paham ya? Nah, sekarang gimana cara supaya dia sejajar secara horizontalnya? Nah, mungkin kita bakal cari cara yang paling gampangnya aja, yang dimana itu pakai yang namanya display flex. Ya, ini sebetulnya display flex ini belum kita pelajari, ya tapi gak apa-apa ya. Kalian coba dulu aja ikutin. Untuk pembahasan display flex ini, ya kita bakal bahas nanti setelah video ini. Oke, displaynya flex. Nah, tapi intinya ketika kita ngasih display flex ke UL, otomatis nanti ketika saya refresh, nah dia bakal ke sebelah samping. Nah, sejajar secara horizontal. Dan ini yang saya inginkan. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita balik lagi ke Sublime Text-nya. Di sini saya bakal langsung aja untuk bikin keyframes-nya. Ya, ingat, ketika kita mau bikin animasi, itu harus ada keyframes dulu. Keyframes. Seperti ini. Terus tinggal spasi, terus nama animasinya itu apa? Di sini saya bakal kasih namanya itu animasi slider. Oke. Nah, terus di sini saya bakal atur ketika kondisi awal ya. Ketika 0% itu left-nya saya kasih 0. Seperti ini. Dan ketika dia 25%,
saya juga kasih leftnya itu 0. Nah, terus ketika 35% itu saya kasih leftnya sesuai sama ukuran gambarnya. Ya, jadi ini bisa kalian copy terus paste. Tapi kasih minus. Begitupun ketika dia di 55%. Ya. Jadi ketika 0 sama 25, leftnya 0, ketika 35 dan 55%, leftnya minus 500 piksel. Ya, kalau misalkan ininya 600 piksel ukuran gambarnya, berarti ininya juga harus minus 600 piksel. Oke, paham ya? Nah, terus selanjutnya ketika 65% itu saya kasih leftnya minus 1000 piksel. Oke, minus 1000 piksel ini itu 2 kali lipat dari kondisi sebelumnya. Ya, atau kalian bisa kasih calculate aja. Sama seperti yang tadi ya. Ini kalian bisa copy kalau misalkan nanti mungkin kalian malas-malas ngitung karena ukurannya enggak genap seperti ini ya. Kalian bisa calculate aja, ini bisa kalian lakuin minus 500 piksel dikali 2 seperti ini. Ya. Jadi untuk yang 65% itu 2 kali lipat dari kondisi sebelumnya. Oke. Nah, terus di 95% itu sama seperti yang di 65% tadi. Nah, seperti ini. Terus ketika 100%, leftnya saya kasih 0 seperti ini. Oke, semoga kalian paham nih. Nah, ini kita baru bikin animasinya aja. Nah, kita belum tempelin animasinya. Ya, kita belum pakai. Di sini saya kasih slider ULLI ya, yang dimana nanti animasinya bakal dipakai sama si LI ini, sama si LI yang ada di dalam slider. Oke, tinggal kasih animation, terus nama animasinya apa, kebetulan saya kasih namanya slider tadi, Ctrl C, terus misalkan 10 second, yaitu animation durationnya, dan infinite, supaya dia terus berulang-ulang gitu. Save, lihat di browser, refresh. Nah, tapi dia nggak kejadi apa-apa nih. Nah, ini kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat nih, di animasinya itu kita pakai left. Ya, itu kita pakai left. Yang dimana ini LI-nya belum kita ubah posisinya. Ingat ya, untuk menggunakan properti top, left, bottom, sama right, itu kita harus ubah posisi elemennya menjadi position non-static. Oke. Nah, jadi kita ubah dulu posisinya menjadi relatif. Oke, posisinya ubah dulu ke relatif supaya nanti si LI ini bisa pakai properti left ini. Paham ya? Ya, itu juga sebenarnya sudah saya jelaskan di video CSS dasar bagian position. Jadi sekarang ketika saya refresh, animasinya bakal baru berjalan. Oke. Nah, mungkin ini bakal jadi sentuhan terakhir yang dimana ini kita tinggal kasih overflow hidden ya, supaya nanti yang dua gambar ininya yang belum ke show-nya atau yang belum kesorot, gambar-gambar yang belum kesorot itu hilang, disembunyikan. Nah, jadi dia bakal seperti ini tuh ya. Nah, tapi ini gambarnya kebetulan kepotong, bisa dilihat. Jadi posisi gambarnya itu nggak bagus ya. Nah, sekarang saya pengen kasih dia, nah lihat, hag yang ada di slider, copy ke IMG-nya. Oke, jadi ini sama ini itu harus sama. Terus kita juga kasih object fit cover supaya nanti gambarnya nggak nge-scratch. Refresh. Nah, lihat gambarnya sekarang sudah lumayan bagus nih menurut saya tuh. Posisinya juga sudah rapih. Ya, posisi-posisi gambarnya sudah bagus. Ya, mungkin kalau misalkan kalian pengen tambahin lagi hal-hal lainnya, jadi ini opsional ya. Nah, jadi di bawah yang saya komentari itu opsional.
tinggal kasih misalkan sini di bawah sini opsional gitu. Misalkan ini cuman untuk mempercantik saja, saya kasih box shadow 00 12 pixel RGBA supaya dia punya shadow 0.5, dan supaya dia ada di tengah saya kasih positionnya absolute, topnya saya kasih 0 dan leftnya saya kasih 0. Ingat harus pakai transform supaya dia pas di tengah-tengah. Translate minus 50%, minus 50%, seperti ini ya. Ketika saya lihat di browser refresh, ups, ini kayaknya ada kesalahan. Ini top sama leftnya harusnya 50%, jangan 0%. Oke, refresh lagi seperti ini ya. Sudah cukup bagus menurut saya, tapi kalau misalkan kalian mau ubah-ubah lagi silahkan, terutama di ukurannya ya. Ini menurut saya ukuran height-nya kayaknya kurang deh. Kita bakal coba ubah-ubah misalkan jadi 300 pixel ukurannya, ukuran height-nya ya. Nah kalau misalkan di height dari slider udah diubah, kita bakal ubah lagi height yang ada di MG-nya. Jadi ya usahakan harus sama ya, ini sama ini harus sama. Oke, save lagi, refresh. Nah mungkin bakal lebih bagus seperti ini ya. Untuk masalah ukuran itu kalian bisa atur-atur aja sendiri seperti biasa lah ya. Nah jadi saya rasa udah cukup untuk pembelajaran latihan CSS 3 hari ini, yang dimana kita sudah berhasil nih untuk membuat slider dengan menggunakan HTML dan CSS saja, menggunakan CSS animation. Nah jadi mungkin untuk seri latihan CSS 3 mungkin ya segini aja ya, cuman 2 video gak apa-apa, karena kita harus bahas lagi dengan yang namanya display flex ini. Kita bakal masuk ke playlist Flexbox nanti. Nah, yang kebetulan ini bakal seru banget nih cara penggunaannya, yang dimana nanti kita sudah bakal menuju ke yang namanya media query atau responsibilitas. Itu bakal seru deh nanti. Nah, tapi intinya buat kalian semangat belajarnya. Semoga ilmu dari saya bermanfaat. Terima kasih.